pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk KM, Farhan, silakan pimpin doa teman-teman kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak absen dulu kehadirannya. Dinda Ayu, Aldo Irganda, C. Sintri, Gipani, Elais, Hasan, Faisal, Farhan, Gina, Heri Febrianto, izin. Tadi yang izin Sintri ya. Sintri izin, Heri izin. Muhammad Iqbal hadir. Muhammad Iqbal hadir. Ratu Putri hadir. Rosana hadir. Teja izin. Aura hadir. Ahmad Nuaim hadir. Ya, berarti yang tidak masuk 3 orang. Tiga-tiganya izin. Ya, kita doakan semoga teman-teman kalian untuk pembelajaran selanjutnya bisa aktif di pembelajaran kita. Ya, pada pertemuan kali ini melanjutkan materi sebelumnya. Ya, sebelumnya kalian sudah belajar tentang pengertian dari statistika, data, dan datum. Ada yang masih ingat tentang datum? Ya, apa Cak? Datum Cak? Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Datum adalah catatan atau keterangan yang diperoleh dari sebuah penelitian. Ya, sedangkan data apa data? Ya guys. Untuk data itu kumpulan dan bilangan-bilangan itu sendiri. Ya, data adalah kumpulan-kumpulan dari seluruh datum. Nah, jadi bisa dibuat kesimpulan kalau datum itu angka-angkanya, sedangkan data itu adalah satu setnya. Contoh misalkan nilai ulangan 7, 8, 9, 10. Kalau disebutkan satu-satu itu disebut sebagai datum. Kalau disebutkan satu set nilai, misalkan nilai 12 IPA 1, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya, itu disebut sebagai datanya. Nah, setelah belajar kemarin, kita hari ini belajar tentang apa? Belajar penata, menyusun tabel distribusi frekuensi. Ya, perhatikan gambar berikut. Kelihatan nggak gambarnya? Kira-kira gambar apa ini? Jelas nggak tulisannya? Kira-kira gambar apa, Hasan? Informasi apa dari gambar ini? Ulangi yang jelas. Tambahan jumlah penduduk bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini gambar diinformasikan bahwa dari berita itu adalah menginformasikan tambahan jumlah penduduk bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari informasi ini semuanya itu ditampilkan dalam bentuk tabel, jarang ditampilkan dalam bentuk cerita ataupun narasi. Karena bentuk narasi itu sukar dipahami oleh pembaca, sehingga apa? Sehingga data atau informasi ditampilkannya dalam bentuk tabel distribusi atau tabel informasi seperti yang ada pada informasi ini. Berikutnya lagi. Ya, ini juga sama. Ini tentang perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia. Selain menggunakan grafik, ini bentuk grafik kan? Nah, ini ada tabel juga. Jadi hampir seluruh informasi yang ada di masyarakat itu ditampilkan dalam bentuk tabel. Ya, ada bentuk tabel, ada dalam bentuk diagram histogram, bisa juga diagram OGIF. Ya. Nanti
pembelajaran kita hari ini apa pembelajarannya? Yaitu kalian setelah melaksanakan pembelajaran ini apa? Bisa menyusun tabel distribusi frekuensi dari suatu data yang diberikan. Nah, jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa menyusun tabel distribusi frekuensi dari suatu data dan juga kalian bisa memberikan informasi yang ada dari tabel distribusi tersebut. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menjelaskan informasi yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi. Jadi dari tabel yang tadi ini kalian bisa mendapatkan informasi atau menjelaskan informasinya. Nah, di sini kan ada nih, cuma ini tabelnya bukan tabel distribusi frekuensi. Ini hanya tabel informasi saja. Nah, kita belajar di sini adalah tabel distribusi data berkelompok. Ya, untuk biar kalian paham, perhatikan video pembelajaran berikut. Sampai di sini jelas. Dalam membuat tabel distribusi data berkelompok, yaitu yang pertama tentukan jangkauan data simbolnya J, itu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Terus tentukan banyaknya kelas, itu rumusnya apa? Sama dengan 1 ditambah 3,3 log M. Ini aturan terus. Terus tentukan panjang kelas simbolnya C, itu rumusnya J per K, di mana J adalah jangkauan dan K adalah banyaknya kelas. Terus yang keempat, setelah panjang kelas kita peroleh, maka kita terapkan kelas-kelas sedemikian sehingga mencakup. Kenapa? Oh, belum muncul. Iya. Sebentar. Masih belum muncul. Yang muncul? Ya, kita ulangi lagi. Perhatikan tampilan video pembelajaran berikut. Dalam membuat tabel distribusi data berkelompok, yaitu yang pertama tentukan jangkauan data simbolnya J, itu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Terus tentukan banyaknya kelas, itu rumusnya apa? Sama dengan 1 ditambah 3,3 log M. Ini aturan terus. Terus tentukan panjang kelas simbolnya J, itu rumusnya J per K, di mana J adalah jangkauan dan K adalah banyaknya kelas. Terus yang keempat, setelah panjang kelas kita peroleh, maka kita terapkan kelas-kelas sedemikian sehingga mencakup semua nilai data. Pada kelas pertama memuat data terkecil tetapi tidak harus sebagai batas bawah. Pada kelas terakhir memuat data terbesar tetapi tidak harus sebagai batas atas. Ya, jadi kesimpulannya batas bawah kelas pertama itu tidak harus untuk data terkecil dan juga batas atas untuk data terakhir tidak selalu untuk data terbesar. Ya, ada beberapa istilah yang harus diketahui dari tabel distribusi frekuensi, yaitu pertama kelas, yaitu kumpulan data yang telah kita kelompokkan. Terus ada batas kelas, yaitu nilai-nilai yang terdapat pada ujung kelas. Nilai yang terdapat pada ujung bawah disebut batas bawah, dan nilai yang terdapat pada ujung atas disebut batas atas. Contoh misalkan kelas intervalnya 20 sampai dengan 30, maka batas bawahnya 20 dan batas atasnya 30. Terus ada istilah tepi kelas, yaitu batas kelas dikurangi dengan taraf signifikannya. Nah, biasanya taraf signifikan yang digunakan adalah 0,5. Nah, tepi kelas ada dua, ada tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5, ada tepi atas, yaitu batas atas ditambah 0,5. Terus ada panjang kelas, yaitu banyak data yang terdapat dalam suatu kelas tertentu. Cara mencarinya, C disimbolkan dengan C sama dengan
batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, atau C sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Terus titik tengah kelas atau TI, yaitu nilai yang terdapat tepat di tengah-tengah suatu kelas. Cara mencarinya, TI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, atau TI sama dengan tepi bawah ditambah tepi atas ditambah 1 dibagi 2. Ya, berikut istilah-istilah yang harus kalian ketahui dari tabel distribusi frekuensi. Langsung saja ke contoh soal. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari kelompok data nilai ulangan harian matematika 50 siswa berikut. Ya, pertama kita tentukan datu maksimal dan datu minimum. Ya, datu maksimalnya 98, datu minimumnya 16. Terus kita tentukan jangkauan rumusnya J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil atau N max dikurangi N min, maka 98 dikurangi 16 J sama dengan 82. Terus selanjutnya kita cari banyak kelas, rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini adalah jumlah seluruh datu. Di sini ada 50 siswa, berarti nilai N-nya sama dengan 50. Berarti nanti 1 ditambah 3,3 log 50. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,3. Ya, silakan kalian menggunakan kalkulator cari nilai log 50. Di sini dapat 1,7. Maka angka didapat 1 ditambah 5,61. Jadi K sama dengan 6,61. Kita buatkan menjadi 7. Nah, jadi banyak datanya, banyak kelasnya ada 7 kelas. Berikutnya kita cari panjang kelas. C sama dengan J dibagi K, jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Kita substitusikan dia 82, banyak kelasnya 7, maka dapat 11,71. Kita bulatkan menjadi 12. Ya. Terus kita buat tabelnya, ada interval kelas, ada terus dan juga frekuensi. Nah, terus ini untuk membantu saja. Ya. Kelas yang pertama kita ambil intervalnya 16. Ya, kita ambil dari nilai minimum saja. Ya, jadi 16 biasanya pengambilan untuk kelas pertama ini untuk batas bawahnya diambil dari nilai minimum 16 sampai dengan 27. Cari dari mana? 16 kita tambahkan 12. Ini kan panjang kelasnya 12, berarti 16 sampai dengan 12 ini berartinya gimana? Ternyata sampai dengan 27. Jadi interval pertama itu angkanya 16 sampai dengan 27, interval yang kedua 28 sampai dengan 39. Nah, di interval yang kedua ini kalau misalnya batas bawahnya berapa? 28, batas atasnya 39. Terus berikutnya 40 sampai dengan 51, terus sampai dengan kelas terakhir yaitu 88 sampai dengan 89. Kemudian kita masukkan satu persatu dari datu ini ke tabel distribusi frekuensinya. Kita coret 61 ini ternyata ada pada interval di kelas keempat, maka kita beri terus di sini. Ya. Terus lagi 52, 90, terus ya kita teruskan tadi satu-satu. 54 di kelas ke-4, terus ada 63, di sini sama, ketika didapat nilai 5 kita coret, ya. Terus diulang sampai dengan kelas terakhir, ternyata didapat bentuk terusnya seperti ini. Nah, maka nanti frekuensinya sesuai dengan banyaknya terusnya 2 berarti frekuensinya 2, terusnya 5 berarti frekuensinya 5. Di sini terusnya 9, frekuensi 9 sampai dengan kelas yang terakhir, ternyata terusnya 2 berarti frekuensinya 2. Nanti tampilan tabel distribusi frekuensi yang sering muncul adalah tabelnya seperti ini. Cuma ada kelas interval, frekuensinya saja. Jadi kalau membaca kelas yang pertama, intervalnya dari 16 sampai dengan 27, frekuensinya ada 2, alias apa? Alias datu yang nilainya antara 16 sampai dengan 27 ada 2 siswa. Kalau misalkan di sini kita baca, berarti intervalnya dari 64 sampai dengan 75. Banyak siswanya ada 10. Ya, sampai di sini jelas. Ya, bagaimana penjelasan videonya? Jelas? Nah, dari
video ini kan sudah didapat tabel distribusi frekuensinya. Nah, nanti Bapak bagikan LKPD, nanti silakan kalian kerjakan langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut berdasarkan kelompok yang kemarin sudah kita tentukan. Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, sebelum membuat tabel distribusi, Paman tanya dulu. Di sini kan ada nih kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelas ke-7 itu intervalnya dari berapa sampai dengan berapa? Berapa, Sar? 76 sampai dengan 87. Jumlah siswa yang nilainya antara 76 sampai dengan 87 ada berapa siswa? 5. Lihat dari mana? Dari frekuensinya. Ya, lihat dari nilai frekuensinya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya datum yang berada pada kelas interval tersebut. Tadi yang dijelaskan oleh Faisal, ketika kita berbicara kelas ke-6, di mana interval kelasnya 76 sampai dengan 87, frekuensinya 5, berarti banyak data yang ada pada kelas ke-6 tersebut ada 5 datum. Ya, silakan nanti kalian berkelompok, ini alfabetnya Bapak bagikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi silakan berkelompok saja. Ya, digeser aja waktunya. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, waktu pengerjaannya 20 menit. Di kelompok aja. Bedanya digabungan ya, gabung nyatu.
panjang kelas. Yang tadi ini panjang kelas. Panjang kelas. Nah, panjang kelas itu perbandingan antara bukan jangkauan banyak kelas. Itu kalau panjang kelas. Panjang kelas itu disebut juga sebagai interval kelas. Nah, ingat-ingat. Kenapa? Ada yang bisa tadi yang dijelaskan itu? Sama menentukan nilai maksimum, nilai minimum dulu. Jadi di awal kita menentukan nilai maksimum, nilai minimum, banyaknya data. Nah, itu baru tentukan jangkauan, banyak kelas, panjang kelas. Nah, kemudian input satu-satu menggunakan tabel tulis terlebih dahulu. Regulasi terserah mau ditukar namanya, nanti ada keterangan di nama 1, nama 2, nama 3. Nanti ketika dijelaskan tadi penjelasannya buka tulis gitu. Boleh juga sih. Ya, barangkali masih kebingungan nih, saya tampilkan lagi, Bapak tampilkan langkah-langkahnya. Barangkali ada yang masih kesulitan, nih, ya, biar bisa diperhatikan. Dari Pak Masek, pasti urutannya masih tidak sesuai. Di sana ada langkah PD. Langkah pertama itu tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan banyak data. Langkah berikutnya baru tentukan jangkauan, ditulis rumusnya dulu. Jadi langkah PD pertama tuh kalian menyusun struktur penyusunan tabel distribusi frekuensi. Apa aja sih langkah-langkahnya yang tadi dijelaskan di video. Cuma karena kalian belum diberikan yang PD, jadi videonya tidak terlalu diperhatikan. Harusnya ya tadi langkah-langkah itu ada di video pembelajaran tadi semua. Nah, silakan di cross check lagi. Waktunya kita 20 menit. Ya, kenapa Mas? Nah, bukan. Di sini kan ada penjelasan tadi melakukan input nilai dalam proses tadi jelaskan ya.
dan banyaknya hitung. Nah, data terbesar disebutkan apa? Efisiensinya. Kita kan namanya X0. Jadi X0 sama dengan data terbesar. Dijelasin di video fisika ada penjelasan di sampingnya. Kita di sini kan menentukan di sini kan kita masih langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi kelompok. Nah, kita bisa tidak ditentukan kita nanti kita menggunakannya tabel beberapa poligon pasti tidak ada. Nah, ini tadi di maksudnya yang pertama ini penjelasan ini kan ada J sama dengan X, N itu apa? Dijelasin tidak tersebut. Jadi kita cari bahannya dulu. Apa nih bahannya? Nilai maksimum, nilai minimum, banyak data. Setelah itu baru bekerja ke atas untuk banyak bawah, banyak data, banyak kelas, dan banyak kelas. Kemudian yang kelima konsep terus menginput satu persatu. Ingat, waktunya 20 menit. Jadi bagi tugas yang lainnya yang tidak kerja dari data kita hitung nilai maksimalnya berapa, nilai minimumnya berapa. Biar selesai 20 menit. Boleh silakan. Boleh lepas. Yang rapininya boleh dilepas, boleh dibagi.
Nah, ya di yang kedua itu kan ada menyusun langkah-langkah, ada unsur-unsur yang ada di tabel distribusi frekuensi kan. Nah ini maksudnya mah informasi yang bisa dijelaskan itu informasi yang dari distribusi unsur. Di unsur itu ada apa aja nih dari tabel distribusi frekuensi. Contoh misalkan berapa kelas, terus ada berapa kelas, kayak diuraikan aja. Nah, jadi bisa kalian uraikan acuannya mah dari unsur-unsur yang ada. Unsur di langkah yang paling sebelumnya kan ada langkah yang kedua mana? Ini kan sebutkan unsur-unsur yang ada kan? Nih, sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi. Itu kan sudah dijelaskan dari video. Nah, di sini kan ada istilahnya gitu kan panjang kelas. Nah, di sini panjang kelasnya berapa? Iya, tapi nomor satu panjang kelas jadi dua panjang kelas berapa? Jadi kayak dijelaskan tapi satu-satu tuh indeksnya. Ini kan seolah-olah kalian menjelaskan dari tabel distribusi frekuensi apa aja sih bisa disampaikan. Untuk pembuatan biasanya pakai kata saja. Pembuatannya menggunakan semua sebagai kata panjang kelas maupun kelas. Gunakan pembuatan atas semua. Jadi mau ngomong berapapun pakainya atas. Pembuatan ya, untuk panjang kelas maupun interval kelas, jika kalian menemukan hasilnya desimal, gunakan pembulatan mutlak. Jadi pembulatan mutlak itu menggunakan pembulatan atas. Jadi contoh misalkan 3,2 dibulatkan jadi 4. Harusnya itu kan kalau secara aturan matematika dibulatkan menjadi 3. Nah di sini makanya pembulatan mutlak supaya apa? Supaya meminimalisir data atas atau data bawahnya tidak terbawa. Jadi gunakan pembulatan mutlak saja. Ya kita sepakati pembulatan yang dipakainya pembulatan mutlak, bukan pembulatan bilangan. Sekian.
lagi. Yang disajikan dalam bentuk apa, di dalamnya ada program apa, bisa seperti itu. Kamu lihat aja di sini. Apa dong? Ada yang tanya yang mulanya apa dong? Jangan takut-takut dong. Apa bang? Nah tapi kelas itu kan bisa dijelaskan dari tabel tersebut. Jadi intinya kan dari tabel tersebut apa saja informasi yang bisa didapat. Nah informasi yang dapat didapat itu dari mana pertanyaannya? Dari unsur-unsur yang ada. Jadi unsur-unsur itu seolah-olah menjelaskan tabel tersebut. Kan bisa dihitung kan kelasnya berapa? Bisa kan? Berarti kan kelas bisa dijelaskan. Hanya kelasnya bisa dihitung, berarti bisa dijelaskan. Itu tuh maksudnya penjelasan informasi yang ada di tabel definisi. Yang ada di soal nomor 4 kan? Nah itu. Kenapa? Nah nomor 4 ini
Intinya begini, kayak seolah aku menjelaskan produk yang akan kamu jual. Kalau contoh produk kesehatan, ini produk ini bisa menyebabkan penyakit jantung karena mengandung A, B, C, D, E, F, G, walaupun tidak ada dari label tersebut. Walaupun tidak tertera langsung. Ini kan ada batas kelas itu kan ini kan batas kelas nih, 50 sampai 24. Dengan ibu ini ada batas kelas 1, 2, 3, lepas tadi ada topik kelas. Ini kan tidak tadi tapi kan bisa dicari. Nah, 9,5 menjelaskan itu. Jadi aku hanya di sini boleh juga menjelaskan yang tidak ada dari unsur-unsur. Contoh tadi banyak kelas, ini kan juga bahas di sini. Cuma di sini kan kita ada banyak kelas, ada berapa kelas? Itu kan bisa dijelaskan. Itu bagian penjelasannya itu yang diberikan dari soal nomor 4. Jadi kamu menjelaskan informasi yang terdapat dari kami ini. Kalau sudah selesai, silakan difoto langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai langkah 4 LKPD-nya, kirim ke Pak Ahmad fotonya. Nanti kalian tidak usah menulis di papan tulis, tinggal bacakan saja, nanti saya tampilkan di layar PowerPoint hasil kerja kalian. Nah, dikirimkan ke WA pribadi Pak Ahmad.
Rapri aja ya. Jangan di grup kelas. Kalau di grup kelas nanti ketahuan semua. Nah, kalau udah silakan difoto, kirimkan ke Pak Ahmad 2 menit lagi. Setelah itu kita diskusikan hasil kerja yang kelompok. Difotokan aja dari lembar kerja pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, unsur. Yang ketiga, cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang keempatnya, informasi yang bisa ditampilkan dari tabel distribusi frekuensi yang ada. So, kalau yang mudah silakan difoto, dikirimkan ke WA-nya Pak Ahmad. Di kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, terima kasih. Jelaskan, jadi baca kan?
dikirimkan, waktunya sudah lewat. Seadanya kelompok 1 dikirimkan langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Kelompok 3 Nah, kalau udah foto di ini aja. Ini biar enak kalian nggak usah tampil nggak selesai. Ayo kelompok 1. Kirim yang udahnya dulu. Dari ambil ini aja. Foto yang sudah maksudnya dulu, tidak biar senang. Udah ambil kerjain kan? Foto yang sudah selesainya dulu. Dan ini 3, 4, 1. Ya, sudah kirim ke saya. Ya, nanti kita tampilkan hasil kerja tiap kelompoknya. Nanti perwakilan dari tiap kelompok menjelaskan manfaat atau jawaban yang sudah diberikan. Ini kelompok 1 sudah masuk? Iya. 11 tambah 2 apa sih salah? Kelompok lain sudah selesai? Lagi apa? Proses foto atau apa? Ya, saya tawarkan ke kelompok 2. Perwakilan jelaskan langkah pertama. Kelompok 2 kan pengumpulan 2, jadi silakan jelaskan. Satu aja, satu bagian. Enggak semuanya, jadi satu bagian itu kelompok 1, kelompok 2, nomor 2-nya kelompok. Jadi enggak semuanya, jadi hanya satu aja. Mau nomor berapa? Nomor 1, nomor 2? Tuh tadi ya, nomor 1 ya. Siapa perwakilannya? Ganti aja yang lain, ya bergantian.
ganti ya. Sok, jelaskan jawabanmu. Tinggal baca ya hasil diskusinya. Ke depan bisa kita pilih. Nah, kamu nggak usah bawa, tinggal baca ini aja langsung ke depan. Makanya kenapa Pak Ahmad minta, jadi kalian nggak usah nulis, saya tinggal baca di papan di layar LCD aja. Baca di depan. Jelaskan tulisannya. Ya, oh. Ini kan hasil kerja kalian. Ya, semuanya perhatikan. Dari Hina mau jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hina Dega Pujiani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan 1, yaitu setelah memperhatikan video pembelajaran, silakan diskusikan dengan teman kelompok bagaimana langkah-langkah dan menyusun tabel distribusi kelompok. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi kelompok yang pertama, menentukan nilai maksimum atau data terbesar, terus menentukan nilai minimum atau data terkecil. Rumusnya yaitu n nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Terus yang kedua, menentukan jangkauan. Rumusnya yaitu jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang ketiga, menentukan banyak kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N. N sama dengan banyak kelas atau banyak data atau frekuensi. Untuk nomor 4 yaitu menentukan panjang kelas. Rumusnya yaitu C sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Untuk menentukan titik tengah yaitu BB atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, kelompok yang lain langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensinya sama dengan yang ditulis oleh kelompok kedua. Beda, apa yang beda, Bang? Dari kelompok 1? Yang beda, yang langkah 5 itu kalau misalkan kelompok tiga menentukan titik tengah, kalau misalkan kelompok Iqbal menetapkan sebagai intervalnya lalu membuat lurus hingga memperoleh frekuensinya. Nah, sekarang saya tanya, menentukan titik tengah pada saat menyusun tabel distribusi frekuensi dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan atau tidak? Tidak. Kelompok 4, kenapa tidak? Di kelompok 2 ini kan nulis nih langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi, salah satunya adalah menentukan titik tengah. Ya, tadi disanggah oleh kelompok 1 itu titik tengah tidak usah, Pak. Karena kenapa? Karena dalam tabel DDFT sendiri di sini tidak perlu menentukan titik tengah. Karena dalam tabel distribusi frekuensi tidak dibutuhkan. Nah, sekarang di tabel distribusi frekuensi umum itu yang ditampilkan kolom apa dengan kolom apa? Interval kelas sama frekuensi. Interval kelas dan frekuensi kelas. Kita berbicaranya tabel distribusi frekuensi umum dulu ya. Di video tadi kan sudah dijelaskan bahwa kolom turus itu digunakan untuk membantu kalian menginput atau menghitung masing-masing data tiap kelompoknya. Ya. Jadi tabel yang ditampilkan secara umum itu bentuknya hanya terdapat kolom kelas atau kolom interval dan kolom frekuensi. Jadi langkah kelima menentukan titik tengah pada saat menyusun tabel distribusi frekuensi itu tidak dibutuhkan. Ya, tidak dibutuhkan titik tengah. Hanya dibutuhkan apa? Hanya dibutuhkan tadi nilai maksimal, nilai minimum, banyaknya data. Kemudian yang kedua apa? Menentukan jangkauan, menentukan banyaknya kelas, menentukan panjang kelas atau interval kelas, dan yang terakhir tadi kelompok 1 apa?
Ulangi. Frekuensi. Baca tadi kalimatnya bagus. Menetapkan kelas intervalnya lalu membuat kurus sehingga memperoleh frekuensi. Ya, menetapkan kelas intervalnya, membuat kurus sehingga diperoleh frekuensi kelasnya. Ya, jadi kelompok kedua nomor 5-nya silakan diperbaiki dengan masukan dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan lagi atau cukup penjelasannya? Cukup? Ya, kita lanjut di kelompok 1. Ya, silakan kembali dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, apa yang mau menjelaskan? Ya. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan nomor 2. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi berkelompok. 1. Kelas data yang terdiri dari N. 2. Batas kelas ditetapkan sebagai nilai yang terdapat sebuah kelas. Nilai yang ujung bawah atau batas bawah dengan ujung atas atau batas atas. Tepi kelas data yang diperoleh batas bawah nyata dan tepi atas disebut batas atas nyata. 4. Panjang kelas merupakan selisih antara tepi atas dengan tepi bawah, disebut juga lebar kelas atau interval kelas. 5. Frekuensi banyaknya data dari masing-masing kelas. Pengertian tabel distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi sebagai kejadian dalam suatu sampel. Ya, ada tambahan dari kelompok lain untuk unsur-unsur kelasnya. Berarti kalau Bapak simpulkan unsur-unsur yang terdapat tabel distribusi, pertama kelas, kedua batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, frekuensi. Ada tambahan dari kalian? Barangkali kelompok lain? Kelompok 4 kelas ada. Sama, 5 ini ada di deskripsinya kalian. Yang terakhir apa kamu? Titik tengah. Titik tengah apa penjelasannya? Itu nilai yang terdapat di antara tengah-tengah suatu kelas. Tadi yang ditampilkan dari video dicatat nggak? Ya, di tampilan video tadi kan ada unsur-unsur yang dijelaskan nih dari tabel distribusi frekuensi, mulai dari kelas, panjang kelas sampai dengan titik tengah. Ya, titik tengah itu masuk di unsur-unsur juga. Kenapa? Karena nanti dari tabel tersebut masuk unsur-unsur di sini nih, unsur-unsur yang bisa diinformasikan ke khalayak luas. Ya. Apa yang bisa diinformasikan? Ya tadi biasanya itu berkaitan dengan apa? Panjang kelasnya berapa? Atau lebar kelasnya berapa? Ada berapa banyak kelas? Setiap kelas berapa frekuensinya? Terus lagi tepi kelasnya itu ada 2, tepi kelas atas dan tepi kelas bawah, nilainya berapa? Batas kelas atas, batas kelas bawah, tiap kelas itu berapa nilainya? Frekuensi tiap kelas, nilai tengah dari tiap kelas. Kenapa? Karena nilai tengah ini nanti digunakan pada saat kalian menentukan nilai rata-rata. Jadi ketika kita belajar menentukan nilai rata-rata itu dari tabel distribusi frekuensi, membentukkan nilai tengah. Jadi untuk kelompok 1 silakan tambahkan unsurnya yang ke-6, tambahkan saja nilai tengah dari tabel distribusi frekuensi. Ya, untuk pengertian tabel distribusi frekuensi, kelompok lain, kelompok 3, pengertian tabel distribusi frekuensi. Bacakan pengertiannya, kan sudah didiskusikan. Tabel distribusi frekuensi adalah nilai amatan yang terletak pada interval tertentu bersama-sama dengan nilai frekuensi disajikan dalam bentuk tabel. Ya, disajikan dalam bentuk tabel. Kelompok 4, tabel distribusi frekuensi. Pengertiannya? Kumpulan data dalam bentuk tabel yang di dalamnya terdapat kelas interval dan frekuensi. Ya,
Jadi kalau misalkan kita gabungkan pengertian dari tabel distribusi frekuensi adalah sebuah data atau hasil pengamatan yang dibuat dalam bentuk daftar tabel. Jadi kelompok 2 ini kan daftar tabel atau diagram. Diagram tidak usah karena kita sudah fokus ke tabel distribusi frekuensi. Dibuat dalam bentuk tabel yang menunjukkan frekuensi dari kejadian dalam suatu sampel yang menjelaskan atau yang terdapat di dalamnya kelas dan frekuensi. Nah, jadi itu pengertian dari tabel distribusi frekuensi. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok ketiga sudah dikirim? Halo, saya kelompok ketiga. Ini kelompok 3 berarti langsung dikirim semua. Ini kelompok 3 jawabannya aja Nan. Nah, saya pilih dulu. Kelompok 3 berarti menyusun ya. Ini kan? Ya, silakan kelompok 3 dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menerangkan hasil dari diskusi kelompok kami dan jawaban dari nomor 3. Nah, untuk menentukannya kita mencari data maksimumnya yaitu ada ialah 70, data minimumnya adalah 73. Lalu mencari jangkauan, simbolnya adalah J sama dengan N-max min N min. Lagi bedakan antara perhitungan dengan tanda bilangan. Ya, ingat kalau operasi hitung dia dikurangi bukan min. Nah, ini masih aja miskonsepsi. Padahal saya sudah sering bilang kalian kalau membaca J sama dengan N max itu bukan min tapi dikurangi. Beda ketika kita berbicaranya tanda bilangan dengan operasi hitung. Ya, ulangi lagi. Jangkauan sama dengan N max dikurangi N min. 70 dikurangi 43 situasinya 27. Lalu mencari langkah selanjutnya yang mencari banyak kelas, simbolnya adalah K. 1 dijumlahkan dengan 3,3 log N. N di sini itu adalah jumlah seluruh data. Jadi 1 dijumlahkan dengan ditambah 3,3 log 40 menghasil sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 40 itu artinya 5,28. 1 ditambah 5,28 sama dengan 6,28 lalu dibulatkan menjadi 7 atau dibulatkan ke atas. Langkah selanjutnya ialah mencari panjang kelas, simbolnya adalah C. Rumus dari C adalah C sama dengan jangkauan dibagi dengan K atau banyak kelas. D-nya adalah 27, K-nya adalah 7 sama dengan 3,857 dibulatkan menjadi 4. ya, yang lainnya perhatikan terus lanjut. Lalu masukkan membuat tabelnya, ada kelas interval, turus, dan frekuensi. Kelas interval yang kelas pertama itu dimulai dari data yang paling kecil, itu adalah 43. Panjang kelasnya adalah 4, dari 43 sampai 46, lalu 47 sampai 50, 51 sampai 54, terus sampai 70. Lalu kita coret datanya untuk mencari turus. Lalu hasil dari turus itu menjadi frekuensi, dijumlahkan jadi frekuensi. Itu ada kelas pertama frekuensinya 5, kelas kedua frekuensinya 7, kelas ketiga frekuensinya 2, dan hasil dari seluruh kelas adalah 40. Lalu kita karena tabel distribusi frekuensi itu hanya membutuhkan kelas interval dan frekuensi, jadi turusnya dihilangkan, hanya kelas interval dan frekuensinya saja.
Terima kasih. Nah, bagaimana? Ada jawaban yang berbeda? Kelompok 1 jangkauannya berapa? Itu jangkauannya 27 Pak. Panjang kelasnya? Panjang kelasnya 6,28 diulang cm jadi 7. Nah, terus panjang kelasnya? Panjang kelas 3,857 diulang cm jadi 4. Ya, berarti sama. Tidak ada yang berbeda. Kelompok kedua, frekuensi dari tabel terusnya ada yang berbeda angka-angkanya. Nah, sekarang Paman nanya, menentukan 46 sampai dengan 43 sampai 46 caranya seperti apa kelompok 3? Kan panjang kelasnya itu nilainya 4 Pak. Tinggal kita cari jadi 43, 44, 45, 46. Jadi ditambah ya 4 jangkauan. Nah, maksudnya panjang kelas itu apa? Panjang kelasnya 4. Berarti di kelas tersebut ada berapa datum yang memenuhi? 4. Kalau dari 43, benar nggak sampai 46? Nah, jadi kita hitung manual saja. Dimulai dari 43 sampai dengan 4 datum saja. Berarti 43, 44, 45, 46. Jadi 40, 43 sampai dengan 46. Ya. Ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, silakan kembali. Ya, Rio untuk kelompok 4 terakhir. Langsung aja ya. Yang di akhir. Ya, siapa yang menjelaskan? Faisal, Ojak, atau Ahmad? Ya, jelas saja. Satu kali lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membahas atau membacakan hasil jawaban yang di nomor 4. Ya. Di bawah ada kertasnya. Ada jelas pertanyaan. Yang pertamanya adalah berdasarkan informasi yang telah kalian tulis, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi yang terdapat pada tabel berikut. Ya. Yang pertama, kelas. Kelas adalah data yang terdiri dari berdasarkan tabel data tersebut terdiri dari 60 nilai dan dikelompokkan menjadi 9 kelas, yaitu 50 sampai 54, 55 sampai 59. Itu maksudnya 1, 2 maksudnya apa? Dalam kurung 1, dalam kurung Itu 2. kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Nah, tadi nyebutnya kelas pertama 50 sampai dengan 54. Kelas kedua Ya, kelas kedua 55 sampai 59, kelas ketiga 60 sampai 64, kelas keempat 65 sampai 69, kelas kelima 70 sampai 75, kelas keenam 75 sampai 79, ya, terus dan lanjut. terakhir Yang kedua. kelas 9 90 sampai 94. Yang kedua adalah nilai batas bawah kelas. Tentukan nilai batas, yaitu yang pertama batas bawah terdiri dari 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Oh, berarti ini penyebutan dari tiap kelas. Ya. Ya, terus. Terus nilai batas atasnya yaitu 54, 59, 64, 69, sampai 94. Lanjut. Terus nomor 3-nya adalah tepi kelas. Menentukan tepi bawah itu dengan cara batas bawah dikurangi 2,5, yaitu 49,5, 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, sampai 89,5. Dan untuk tepi atasnya itu dengan cara batas atas ditambah 0,5. Jadi hasilnya 54,5, 59,5, 64,5, sampai 94,5. Kemudian panjang kelasnya. Panjang kelas merupakan selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Ataupun yang kedua, panjang kelas dapat juga dihubungkan dengan hasil dari eta kurang ini dibagi dengan panjang kelas. Ya,
Di sini di kelompok 4 nulis panjang kelas adalah panjang kelas dapat dinyatakan dengan hasil dari nilai maksimal dikurangi nilai minimum dibagi dengan banyak kelas. Pertanyaannya Pak Ahmad, dalam tabel ini ada tidak nilai maksimum dan nilai minimumnya? Dari tabel ini kalian bisa nggak tentukan nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa? Bisa nggak? Bisa. Kalau tidak bisa, berarti jangan dijelaskan dengan konsep seperti itu panjang kelasnya. Nah, panjang kelas itu kan bisa dijelaskan dengan konsep apapun, tergantung bentuk soal yang ada. Nah, Pak Ahmad lebih condongnya panjang kelas pakai konsep yang pertama, yaitu selisih antara tepi atas dengan tepi bawah untuk panjang kelas. Ya. Selisih tepi atas dengan tepi bawah. Kenapa? Karena dari tabel distribusi frekuensi yang bisa dicari apa? Yang bisa dicari adalah tepi atas, tepi bawah tiap kelas. Kalau nilai maksimum dan nilai minimum itu agak sukar dicarinya. Nilai maksimum otomatis ada di kelas yang paling akhir kan? Kita tidak berbicara nilainya di situ apa saja, tapi kita berbicaranya ada sekian data pada kelas tersebut. Kita tidak diberitahukan spesifik letak datanya seperti apa. Letak datumnya berapa? Apakah nilai 92 atau pada 1 dan sebagainya. Makanya lebih condongnya untuk mencari panjang kelas dari tabel distribusi frekuensi lebih pas menggunakan definisi yang pertama, yaitu panjang kelas merupakan selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Jadi panjang kelasnya berapa? 4. Panjang kelasnya 4. Kelas yang kedua sama. Dalam tabel distribusi frekuensi kira-kira panjang kelasnya berbeda atau sama? Kira-kira dalam tabel distribusi frekuensi ini antar kelas nih panjang kelasnya sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Sama. Berarti kelas pertama 4, kelas kedua 4 dan seterusnya pasti 4 semua kan? Nah. Kelas pertama panjang kelasnya 4. Sepertinya salah itu nih. Ada yang punya jawaban lain? 5. Kelompok 3, 5. Dari mana hitungnya 5? Karena 54,5 dikurangi 49,5 terus 59,5 dikurangi 5. Nah, paham. Kira-kira jawaban kelompok 4 salahnya di mana? Di selisihnya. Nggak, maksudnya apa yang salah nih? Kan pengertian panjang kelas kan sama nih dengan kalian juga. Selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Nah, yang salahnya apa nih dengan jawaban kalian? Kalau kelompok yang pertama, kelompok 4 dia makanya 54 dikurangi 50. Kalau kalian gunakannya berapa yang dipakainya? Iya, pakai perhitungannya berapa tadi? 49,5. Nah, 49,5. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Yang digunakan tepi kelas atau batas kelas? Tepi kelas. Nah, kelompok 4 salah yang digunakannya. Dia menggunakannya batas bawah dan batas atas. Sedangkan untuk mencari panjang kelas dia menggunakannya selisih tepi kelas atas dikurangi tepi kelas bawah. Jadi nanti kelompok 4 diperbaiki panjang kelasnya. Terus satu lagi. Terus yang terakhir adalah di tengah dapat ditentukan dengan cara sama dibagi batas bawah yang batas atas. Yaitu yang namanya kelas pertama sama batas bawahnya 50 tambah 50. Terus dibagi 2 dibagi setengah hasilnya 50. Kelompok lain sama untuk titik tengah nilainya 52. Sama. Ada cara lain nggak untuk menentukan banyak kelas? Tadi banyak kelas itu kan menggunakan rumus nih. Kalau tidak menggunakan rumus, kira-kira bisa tidak ditentukan berapa panjangnya? Bagaimana caranya? Nah, bisa dihitung manual dari 50, 51, 52, 53, 54. Jadi tingkat kesalahannya sedikit tuh kalau menentukan panjang kelas. Barangkali kalian tertukar antara tepi kelas dengan batas kelas, ya. Jadi lebih enak ketika kita berbicara panjang kelas itu manual saja.
Jadi misalkan intervalnya dari 50 sampai dengan 54, berarti 50, 51, 52, 53, 54. Tetap kan nilainya juga sama 5. Ya. Terus untuk titik tengah kelas yang kedua titik tengahnya berapa? Ada yang sudah jadi? Ini kan dari kelompok 1 titik tengahnya 52. Kelas yang kedua 57. kelas yang ketiga 62. kelas yang keempat 67. ada yang unik ya? Pasti kalian hidupnya setengah ditambah batas atas tambah batas bawah bagi 2 kan semuanya. Kira-kira kalau misalkan ide menggunakan konsep itu ada tidak cara uniknya? Ada Pak, cari bilangan angka tengah dari bilangan antara bilangan dua. Jadi dari setiap kelas. Ya, ada lain? Ada yang lain? Bal, caranya gimana Bal? Nyari titik tengah Bal? Misalkan kan udah dibilang kelas 1 itu 52, terus yang bawah kelasnya itu 5, tinggal ditambahin aja 52 untuk kelas kedua berarti tambah 5 jadi 57. Nah, bisa seperti itu. Jadi lebih mudah. Ya kalian tidak usah hitung nilai tengahnya berapa. Yang penting gini. Sebenarnya dari tabel distribusi frekuensi yang mesti kalian pahami itu apa? Pertama, menentukan kelas pertama dulu yang mesti ujian itu. Ya, kelas yang pertama. Kelas yang keduanya tinggal tambahkan aja intervalnya. Batas bawah tambah interval, batas atas tambah interval. Pasti benar itu. Ya panjang kelasnya berapa? Misalkan 5. Ya udah, misalkan nih. Tadi kata Iqbal nilai tengah kelas yang pertama 52. Kelas berikutnya tambahkan aja dengan panjang kelasnya, tambah 5, tambah 5 lagi, tambah 5 lagi. Kalian tidak usah menghitungkan. Jadi fokus kerjanya hanya di kelas yang pertama saja. Nanti kelas berikutnya ya tinggal dijumlahkan. Ya, selain dari titik tengah ada informasi yang lewat dari tabel distribusi. Sama semuanya? Sama. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, beri tepuk tangan juga untuk kalian telah menyelesaikan. Ya, nanti LKPD itu silakan kalian fotokopi perbanyak dari tiap kelompok. Nanti dimasukkan di portofolionya, digabung jadi satu nanti sebagai tugas akhir. Nah, untuk penilaian hari ini sudah Bapak kirim di Google Classroom-nya. Silakan kalian cek di Google Classroom. Bapak tunggu sampai dengan jam 7 sore. Ya, jadi tank waktu pengumpulannya jam 7 sore. Setelah itu Bapak rekap nilainya. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, kalian sudah belajar mulai dari menyusun tabel distribusi frekuensi sampai dengan menjelaskan informasi yang ada dari tabel distribusi frekuensi. Ya, sekarang Pak tanya, apa itu tabel distribusi frekuensi? Tabel distribusi frekuensi adalah angkatan apa? Boleh, Tom? Adalah nilai amatan yang terletak pada interval tertentu bersama-sama dengan nilai frekuensi disajikan dalam bentuk tabel. Ya, disajikan dalam bentuk tabel di mana di dalam tabel tersebut terdapat kolom frekuensi dan kolom kelas. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Ya, Irfan. Kita cari nilai Turun. Pertama. urutan pertama mencari data maksimum dan data minimumnya. Terus yang kedua, Yang kedua kita mencari jangkauannya. rumusnya. Yang rumusnya J sama dengan N max dikurangi N min. Langkah ketiga, Nah, ketiga kita cari panjang kelas. Panjang kelas. nah, Simbolnya K dirumuskan K sama dengan 1 ditambah 3,3 plus N. yang keempat, Yang keempat panjang kelas disimbolkan dengan C. Rumusnya adalah C sama dengan J dibagi K. ya. Dan terakhir, langkah terakhir, Yang terakhir ada apa namanya? Kita mencari lurus nah, dan segmen. ya. Yang terakhir tadi, berapa langkah kelima bal? Menetapkan kelas intervalnya lalu membuat lurus sehingga memperoleh frekuensi. Ya, menetapkan kelasnya dan membuat terus sehingga diperoleh frekuensi. Ya, itu untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang nilai mean. Ya, ini merupakan materi yang ketiga dari pertemuan hari ini. Silakan kalian baca. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang mean.
Ya, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. HM. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak izin pamit terlebih dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum.